Selamat datang di Vindom Media Channel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, di mana di sini kalau di Indonesia itu banyak sekali jurusan-jurusan di SMK rekayasa perangkat lunak. Nah, dan ada juga kalau di cabang ilmu tentang komputer itu juga ada rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi sebenarnya apa dan siapa rekayasa perangkat lunak ini? Nah, pendahuluan ya. Jadi pada sejarah munculnya rekayasa perangkat lunak ini itu kira-kira di era tahun 60-an. Nah, di sini sejarah munculnya rekayasa perangkat lunak sebenarnya terjadi krisis di tahun 60-an itu. Nah, adanya software krisis di era tahun 60-an merupakan akibat dari munculnya komputer generasi ketiga. Jadi komputer generasi ketiga itu bermunculan. Nah, kemudian terjadi sebuah krisis. Nah, krisis yang namanya software krisis. Ditandai dengan penggunaan integrated circuit computer. Performansi hardware saat itu yang meningkat membuat adanya kebutuhan untuk memproduksi perangkat lunak yang lebih baik atau software-software pada tahun 60-an itu mengalami peningkatan performa sehingga tidak hanya memerlukan teknik ya atau skill tapi juga memerlukan performansi hardware yang lain. Nah, akibatnya perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Nah, pendekatan informal yang digunakan pada waktu itu dalam pengembangan perangkat lunak menjadi tidak cukup efisien secara cost atau biaya, kemudian waktu dan kualitas. Kemudian biaya hardware pada saat itu pun jatuh dan biaya perangkat lunak menjadi naik cepat. Karena itulah muncul pemikiran untuk menggunakan pendekatan engineering. Nah, jadi di tahun 60-an itu mulai bermunculan engineer untuk memperbaiki performa secara dari biaya, kualitas, dan waktu. Nah, kemudian yang pasti pendekatan secara engineering ini dapat membuat hardware atau software yang direkayasa menjadi efektif, kemudian dapat terstandar dan terukur dalam pengembangannya. Dari berbagai literatur, jadi banyak sekali literatur yang ada di buku-buku atau textbook, itu kita dapat menyimpulkan rekayasa perangkat lunak secara disiplin ilmu. Nah, jadi kalau kita berbicara dari disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek perangkat lunak dari mulai tahapan awal. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan awal itu ada tentang requirement capturing, jadi bagaimana menganalisa kemudian kebutuhan dari penggunaan. Nah, itu bagian dari recruitment. Kemudian ada specification, jadi menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna. Jadi bagaimana pengguna itu, spesifikasinya seperti apa. Kemudian masuk ke tahap desain, pemodelan, kemudian coding, program, testing sampai dengan pemeliharaan sistem. Setelah digunakan sampai dengan selesai. Rekayasa perangkat lunak tidak berhubungan dengan masalah teknis pengembangan perangkat lunak. Jadi secara teknis ya kurang lebih tidak hanya berhubungan dengan itu. Jadi rekayasa perangkat lunak ini merupakan kegiatan yang sangat strategis. Jadi meliputi banyak hal. Jadi seperti kegiatan manajemen proyek, kemudian bagaimana
software atau perangkat lunak itu di manajemen dari tahap awal, dari tahap desain, kemudian bagaimana kebutuhannya dihitung secara cost atau biaya, dan kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan strategis yang di awal. Nah, kemudian penentuan metode yang digunakan juga ada di dalam RPL ini, atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, di sini metode-metodenya tergantung dari kondisi atau tergantung dari objek nanti yang akan dibuat seperti apa softwarenya. Karena menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada objek yang berbeda, jadi dapat menghasilkan sesuatu yang bisa terukur atau secara umum dapat dilakukan pengukurannya. Kemudian secara proses pengembangan, nah itu dapat didokumentasikan dengan baik, di mana dari tahapan awal itu didokumentasikan, kemudian perancangan dan lain-lain itu dokumentasinya banyak sekali. Nah, maka dari itu RPL atau rekayasa perangkat lunak tidak hanya berkaitan dengan coding atau memprogram. Secara aspek teoritis, yang semuanya untuk mendukung dari terjadinya produksi perangkat lunak. Jadi kegiatan strategisnya banyak sekali. Estimasi biaya, kemudian bagaimana manajemennya, masuk ke dalam organisasi. Jadi banyak sekali yang ada di disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak. Jadi tidak boleh juga kita melupakan bahwa secara definisi, perangkat lunak tidak hanya untuk program komputer. Jadi perangkat lunak tidak hanya untuk pemrograman komputer saja, tetapi juga termasuk dokumentasi tiap-tiap tahapan proses di dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Bagaimana mengkonfigurasi data, dan bagaimana yang kita dapat berhubungan dari sesuatu yang diperlukan untuk membuat program dapat beroperasi dengan benar. Nah, kemudian dengan definisi ini, otomatis output atau hasil yang diproduksi di samping sebuah program komputer, juga dokumentasi lengkap berhubungan dengan yang terkait dengan dokumentasi. Jadi dokumentasi itu ya dapat pemodelan juga di dalamnya. Bagaimana menggunakan sistem yang dapat dibaca oleh analis, kemudian dapat dibaca juga dengan programmer, desainer, dan lain-lain. Jadi semua sangat terkait. Nah, ini yang kadang kurang dipahami oleh para pengembang baru atau pengembang-pengembang. Bahkan pengajar-pengajar di bidang ini pun juga banyak sekali yang mungkin berpikiran RPL itu hanya bagian eksekusi coding atau apa. Nah, jadi banyak sekali tahapan-tahapan di dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak bukan merupakan cabang ilmu dari ilmu komputer. Jadi kalau menurut IEEE atau ICM, jadi Asosiasi Komputer, nah itu adalah di bagian rekayasa perangkat lunak itu ada bahasan yang berbeda dengan ilmu komputer tentang kita bagaimana mengcoding. Nah, kalau untuk mengcoding yang dipelajari di ilmu komputer itu adalah technical. Jadi secara teknik bagaimana, walaupun di dalam rekayasa perangkat lunak coding itu juga sangat diperlukan. Tapi jika kita lihat benar-benar, maka bagian yang memang ada di rekayasa perangkat lunak ini adalah lebih kepada bagian dokumentasi. Kemudian tahapan-tahapan proses. Nah, buku-buku textbook, banyak sekali buku-buku tentang software engineering dari beberapa pengarang. Jadi bagaimana software itu dibahas dalam buku-buku itu. Nah, nanti kita akan membahas di video selanjutnya. Jadi ada
kita akan bahas tentang buku-buku software engineering dari beberapa pengarang ternama. Nah, dari buku-buku atau textbook itu, di sini kita dapat melihat bagaimana aspek recruitment capturing-nya, jadi tahap analisa, kemudian bagaimana rekrutmennya, kemudian dari desain, arsitektur, kemudian testing, bagaimana kualitas dari software, sampai dengan people cost management. Nah, jadi banyak sekali tahapannya. Nah, ini adalah suatu kesepakatan yang sudah diterima dan umum oleh pakar-pakar di bidang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Jadi secara disiplin ilmu komputer, bagian coding, itu agak berbeda ranahnya di bagian rekayasa perangkat lunak. Jadi bagian rekayasa perangkat lunak ini meliputi dari tahapan awal program itu atau software yang akan dijalankan sampai dengan tahapan akhir. Nah, sejak zaman buku-buku dibahas di textbook atau buku-buku, jadi zamannya Roger Pressman menuliskan buku tentang software engineering. Jadi menuliskan buku software engineering. Jadi bagaimana pendekatan yang praktis dengan software engineering. Jadi ada buku-bukunya banyak sekali. Ada dari edisi yang terbaru sampai saat ini ya. Kemudian ada Ian Sommerville, itu juga membahas banyak sekali tentang software engineering. Kemudian ada Hans van Vliet, kemudian Sherry Lawrence, atau James Peter. Jadi banyak sekali buku-buku. Nah, jadi bisa kita baca-baca referensinya tentang rekayasa perangkat lunak seperti apa dari buku-buku tersebut. Jadi RPL ini ada asosiasinya yang menjelaskan. Jadi jelas sekali bahwa sebutan ya SWBOK atau Software Engineering of Body Knowledge. Jadi ini sudah ada beberapa versi ya. Jadi kalau kita ingin mendownload, jadi itu ada di Computer Society. Nah, itu sudah edisi ketiga saat ini. Nah, jadi semua itu bisa kita dapatkan ya dari buku-buku atau textbooknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagian rekayasa perangkat lunak itu sangat berbeda dengan technical coding. Nah, baik, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, akan kita bahas tentang buku-buku software engineering yang ada di kajian-kajian atau akan kita bahas. Terima kasih.